Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu jamaah Masjid Baitur Rahim rahimakumullah. Syukur alhamdulillah di malam hari ini kita bisa hadir di dalam masjid ini untuk sholat maghrib berjamaah yang dilanjutkan dengan kajian al-Islam dalam rangka untuk menambah wawasan keislaman kita sekaligus untuk menambah mantapnya keimanan kita. Oleh sebab itu mudah-mudahan kehadiran kita pada malam hari ini diterima sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahasan pada malam hari ini, kalau menutupi waktunya, akan kami sampaikan dua materi, yaitu persoalan Natal dan tanggapan tentang bom Bandung dan fenomena-fenomena yang terjadi di negeri kita. Ini sebagai pencerahan agar kita memahami persoalan yang viral saat ini. Negeri kita sampai saat ini belum lepas dari persoalan-persoalan yang menimpa negeri kita tercintai. Di akhir tahun 2022, di saat bangsa Indonesia mulai hangat-hangatnya menetapkan calon presiden, muncullah persoalan LGBT. Muncul macam-macam bencana alam, terutama di Pulau Jawa ini sangat luar biasa. Nah, setelah musim panas sekian lama lalu berganti musim penghujan, baru beberapa hari muncullah bencana gempa dan banjir. Ini kondisi kita sekarang. Kalau dalam pandangan Islam, munculnya bencana itu disebabkan oleh dosanya manusia, banyaknya kemaksiatan dan lain sebagainya. Konon kabarnya gempa di Cianjur dalam pandangan Islam itu karena di sana memang kurang lebih ada 1000 LGBT, dan sebelumnya juga ada pemurtadan secara massal. Itu dalam pandangan Islam. Coba mari kita lihat, kita ingat-ingat persoalan LGBT di negeri Sodom. Pernah terjadi LGBT, homoseks dan lain sebagainya, dan merupakan peristiwa yang pertama kali terjadi di dunia. Jadi LGBT itu pertama kali ada di Sodom. Nabinya Nabi Lut. Saat itu telah diperingatkan oleh nabinya, tapi mereka tidak menggubrisnya, gak direken. Lalu Allah turunkan bencana alam berupa gempa bumi dan hujan batu yang sangat dahsyat sampai rumah-rumah pada terbalik saking dahsyatnya. Jadi contohnya seperti itu. Bencana yang diturunkan berupa gempa, ternyata di sana banyak LGBT. Maka kalau kita lihat di Cianjur ya wajar-wajar saja karena di sana ada 1000 kurang lebih LGBT. Jadi inilah bukti bahwa bencana alam itu terjadi karena ulah manusia itu sendiri. Kemudian kalau nanti menutupi akan kami sampaikan juga persoalan bom bunuh diri di Bandung agar kita tercerahkan ya. Kenapa berbuat seperti itu? Kita supaya paham. Dalam kondisi Indonesia menghadapi persoalan yang kompleks, tiba-tiba dikejutkan oleh peristiwa bom yang terjadi di Bandung, yang memakan korban seorang polisi dan pengobamnya hancur berkeping-keping. Dan yang menarik, di sekitar TKP tempat kejadian perkara, dari tempat pengobamnya itu ditemukan sebuah tulisan ayat Al-Quran surat At-Taubah
ayat 29. Nah, ini menarik. Nah, juga sementara bahwa pelaku bom bunuh diri ini melaksanakan Al-Quran, surat dan ayat tersebut itu tadi. Bagaimana bunyinya? Bunyinya begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu wala yatinuna dinal haq minal ladzina utul kitaba hatta yu'tul jizyata ayyadin wa hum shaghirun. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada hari akhir, dan tidak pula mereka mengharamkan apa yang telah Allah dan Rasulnya haramkan, dan mereka tidak beragama dengan agama yang benar, yaitu orang-orang yang diberi kitab, ahli kitab, hatta sehingga yuktul jizyata, sehingga mereka membayar jizyah, ayatin dengan patuh, wa hum syahirun, sedang mereka dalam keadaan terhina. Sepertinya melaksanakan ini. Nah, ini nanti persoalan sebenarnya panjangnya. Persoalan ini melaksanakan ayat-ayat seperti ini itu perlu ilmu sebenarnya. Ya. Nah, sebenarnya untuk mengantisipasi bom-bom seperti itu sebenarnya tidak sulit sebenarnya. Karena itu adalah pahamnya mereka. Kalau kita ingin menghentikan, ya kita kalahkan pahamnya. Nah, dan itu mudah sebenarnya. Selama pahamnya tidak bisa dikalahkan, maka akan tetap ada. Jadi sekarang ini banyak juga sudah disebarkan di mana-mana namanya moderasi agama. Moderasi agama itu adalah supaya beragama kita tuh dengan moderat, dengan berbagai macam dalil dan sebagainya. Tapi di sisi lain, Islam yang benar, Islamnya siapa? Kalau mengacu kepada firman Allah, maka contoh yang terbaik dalam segala hal itu adalah Rasulullah. Karena Rasulullah itu adalah uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi telah ada untuk kamu itu pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik. Termasuk Islamnya Rasulullah itu yang patut kita contoh. Lah Islamnya Rasulullah itu ya juga radikal, ya juga moderat. Masalahnya di situ. Jangan pakai yang radikal. Berarti kita mengingkari yang radikal, mengimani yang moderat. Atau dibalik, jangan pakai yang moderat, pakai yang radikal saja, sama. Berarti mengingkari sebagian isi kitab dan iman kepada sebagian isi kitab. Nah, yang seperti ini kan sulit kita itu sebenarnya. Tapi ada solusinya. Sebab kalau orang kita tuh milih-milih ayat, itu dalam Quran itu kita akan diancam oleh Allah dengan seberat-beratnya siksa. Afatuk minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah kamu beriman kepada sebahagian kitab dan kafir kepada sebagian lainnya? Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuraduna ila asyadil adzab wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Apakah kamu beriman kepada sebagian kitab dan kafir kepada sebagian yang lainnya? Tidak ada balasan bagi orang yang berbuat demikian di antara kamu kecuali kehinaan di dunia, dan pada hari kiamat kamu akan dikembalikan kepada seberat-beratnya siksa, dan Allah tidak lupa terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi sebenarnya sulit. Kata milih salah satu ya sama dengan itu. Nah, solusinya itu ada sebenarnya. Harus memahami kapan diterapkan moderat dan kapan diterapkan radikal. Itu butuh ilmu ya, mempelajari dengan Quran yang versi nuzul.
Nah, di Quran itu ada dua modelnya. Quran yang kita pegang sekarang ini adalah Quran versi kita yang tertulis dari Fatihah sampai Nas. Quran versi nuzul dimulai dari Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Al-ayat. Dan terakhir surat 5 ayat 3, al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kamu Islam sebagai agama bagi kamu, dan telah aku cukupkan nikmatku atas kamu, dan aku ridho Islam sebagai agama bagi kamu. Ini yang saya sebut Quran versi nuzul. Ini rahasianya menerapkan Islam. Itu rahasianya bagaimana kita akan mengenal Islam. Sebab Quran itu turunnya pertama kali itu sekaligus 30 juz di minas sama'id dunya, di langit dunia. Ini berdasarkan pendapatnya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu adalah mamanya Nabi yang didoakan oleh Rasulullah supaya paham kepada agama. Allahumma faqihhu fiddin. Ya Allah, fahamkanlah dia terhadap agama. Lah Ibnu Abbas ini mengatakan bahwa Quran itu turunnya 30 juz, lalu diturunkan kepada Nabi setahap demi setahap secara tartilan selama lebih kurang 23 tahun, lengkap 30 juz. Kenapa diturunkan Iqra? Karena saat itu orang Mekah menganggap bahwa Tuhan itu adalah Lata, Uzza, dan Manata. Patung-patung itu dijadikan Tuhan, dikontrol oleh Allah, bahwa Tuhan itu adalah menciptakan manusia dari segumpal darah. Tuhan itu maha pemurah dan sebagainya dan sebagainya. Artinya apa? Menjawab persoalan. Itu Quran. Sampai surat 5 ayat 3 itu. Sehingga siapa tidak memahami itu maka akan jadi masalah. Contoh seperti yang dilakukan oleh pengembang tadi. Pengembang tadi membawa ayat itu, dan itu ayat Allah memang. Tapi orang seperti ini tidak paham kapan diterapkan itu. Itu namanya ayat-ayat yang mengandung ilat, ayat yang mengandung sebab. Kalau ayat-ayat yang mengandung sebab ini kemudian sebabnya tidak ada, maka walaupun ayatnya ada tidak bisa diterapkan. Contoh misalnya orang itu mencuri, hukumnya dalam Quran dipotong tangannya. Kalau sampai hari kiamat tidak ada orang yang mencuri, walaupun hukumnya ada, tidak bisa dilaksanakan. Nah seperti ini tidak dipahami. Contoh lagi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qital. Wahai orang beriman, diwajibkan atas kamu perang. Udah perang, kalah. Ini perintah. Kenapa kalah? Katanya membela agama Allah kok kalah. Nah di sini karena mereka nggak paham kapan perangnya itu. Sama itu dengan poso. Ya ayyuhalladzina amanu, redaksinya sama. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu poso. Karena diwajibkan puasa, sekarang kita puasa. Salah, karena belum datang bulan Ramadan. Tunggu sampai bulan Ramadan tiba. Nah, perintah-perintah itu sama. Sebelum tiba waktunya, kalau kita terapkan itu, jangan heran, walaupun mengatasnamakan jihad fisabilillah tetap kalah. Lah kapan waktunya datang? Kalau didolimi. Tapi Rasulullah pernah di Mekah itu didolimi. Ternyata Rasulullah, Allah tidak menurunkan ayat perang. Ayat-ayat akidah tok yang paling banyak di Mekah itu, baru ketika
beliau pindah ke Madinah, ada ayat-ayat perang. Nah begini sulit. Ternyata tidak turun ayat perang saat itu. Lah kapan waktunya? Sampai hari kiamat kalau tidak waktunya belum tiba ya tidak usah perang. Karena apa? Karena Islam itu sebenarnya agama damai. Dalam mendakwakan kedamaian itu lalu ada gangguan-gangguan, diturunkan oleh Allah ayat untuk mengantisipasi persoalan itu. Nah itu pun juga diperlukan syarat. Syaratnya apa? Kualitas dan kuantitas. Kualitasnya harus sabar. Sabar itu ya apa? Bukan sabar itu lemah, kalau ditampar pipi yang kanan kasihkan yang kiri. Bukan itu. Sabar itu orang kuat, orang patuh. Gambarannya seperti halnya tentaranya Tolut. Tentaranya Tolut waktu itu dalam musim perang ya. Dalam musim perang lalu diuji dengan sebuah sungai. Bayangkan orang perang ngongklok, diuji dengan sebuah sungai. Untuk nyabrang sungai itu karena musuhnya di sana, tapi dilarang minum kecuali sak ciduan. Nah bagi orang yang nggak kuat, nggak sabar, mau minum sak kelompokan sampai kelompokan, sampai di pinggir sungai, gak kuat, lemes. Langsung patuh tadi minumnya cuma sedikit, sak ciduan, gak jauh gitu, kuat, badannya segar. Lah yang jumlahnya seperti itu, jumlahnya sedikit. Lah sedangkan yang sedikit ini bisa mengalahkan yang banyak itu tadi. Sehingga diabadikan oleh Allah dalam Quran, kam min fiatin qalilatin ghalabat kasiratan biidznillah. Berapa banyak golongan yang sedikit bisa mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah. Nah, golongan yang sedikit itu berapa? Apakah 1000 orang? Apakah 100 orang? Apakah 10 orang? Tidak jelas. Nah, yang menjelaskan jumlahnya ini ada dalam Quran surat 8 ayat 65. Ya ayuhan nabi, hai nabi, harridil mu'minina alal qital. Kobarkan semangat orang yang beriman untuk berperang. Loh, ini ayat radikal. Iyyakum minkum isruna sabiruna yaghlibu mi'ataini. Jika ada 20 orang yang sabar, niscaya bisa mengalahkan 200 orang yang sabar. Jika ada 100 orang yang sabar, bisa mengalahkan 1000 orang yang sabar dengan izin Allah. Berarti 1 banding 10. Ini jumlahnya. Lah mereka yang ngomong nggak ngerti. Sebab orang perintah Buddha. Padahal ada waktu-waktu tertentu. Kalau waktunya tidak datang, ya sampai hari kiamat tidak usah. Oh ini penting. Saya katakan ini merupakan pencerahan pemahaman Islam. Menjawab masalah-masalah itu bagaimana itu. Lalu ayat berikutnya mengatakan bahwa Allah mengetahui bahwa pada dirimu itu ada kelemahan, lalu disudok geritnya oleh Allah, bukan 1 dibanding 10, tapi 1 dibanding 2. Nah, itu baru bisa mengalahkan. Nah sekarang kalau kita hitung masyarakat kita, memang jumlahnya adalah terbanyak di dunia. 85% di Indonesia itu Islam. Tapi Islamnya masih Islam ubudiyah saja. Bukan Islam kafah. Ubudiyah itu adalah Islam pokoknya syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, selesai. Dan itu memang sabda Nabi. Tapi kalau kita melihat Quran, beda lagi. Ternyata Quran itu isinya 6.666 ayat. Itu yang menjelaskan Islam. Ya isinya macam-macam. Ada akhlak,
ada pidana, ada cara milih pemimpin, ada macam-macam. Ya. Jadi pemahaman kita itu rata-rata di sekitar ubudiyah. Makanya ketika ada hal-hal yang bercorak Islam yang berkaitan dengan hablum minan nas, kadang-kadang kita gak tertarik. Kita anggap bukan Islam masalahnya. Ya, nah seperti tadi orang ngebom tadi begitu. Kita lihat apa alasan orang ngebom itu. Karena kalau kita melihat prinsip bahwa bom bunuh diri itu ancamannya neraka. Bunuh diri itu neraka. Bahkan ada seorang pejuang yang bernama Othman. Othman itu dalam satu peperangan gagah berani, akhirnya meninggal. Nah ini dilulukan oleh para sahabat itu karena apa? Karena sudah jelas orang mati syahid itu tanpa hisab langsung masuk surga. Bahkan dalam Quran surat 3 ayat 169 disebutkan, jangan kamu menyangka bahwa orang yang mati di jalan Allah itu bahwa mereka itu mati, bahkan mereka itu hidup dan mendapatkan rezeki. Jadi artinya apa? Jaminan surga. Tapi apa kata Nabi? Dia masuk neraka. Kaget. Para sahabat itu kaget. Loh kok bisa masuk neraka? Kayak apa ceritanya? Ternyata setelah dijelaskan oleh Nabi bahwa Uthman itu matinya bukan dibunuh oleh musuh. Uthman ini matinya adalah karena bunuh diri. Sebab ketika dia mendapatkan luka dari musuh-musuhnya itu, dia tidak tahan dengan sakitnya itu, lalu dia ambil pedang, ditancapkan ke dadanya, lalu meninggal dunia. Jadi matinya Uthman tadi adalah karena bunuh diri. Dan Rasulullah mengatakan neraka. Nah, bagaimana dengan bom bunuh diri kalau begitu? Namanya ada bom bunuh diri. Mari kita lihat alasan mereka supaya kita itu luas pandangan kita. Nanti kira-kira solusinya ya apa? Ternyata orang yang mengebom bunuh diri itu tadi, dia tidak merasa bunuh diri. Dia tidak merasa bersalah. Justru dia merasa bahwa yang dilakukan itu adalah sebuah amal soleh. Ini kan repot. Akhirnya apa? Makanya dia berani sampai begitu. Nah ini kita lihat nanti. Berarti itu sebuah pemahaman keagamaan. Karena dia mengacu sebuah hadis juga. Apa hadisnya? Ketika Rasulullah menerangkan pahala mati syahid, ada salah seorang diantaranya sahabat itu langsung pergi untuk berperang seorang diri. Pada waktu itu terjadi peperangan. Berangkat seorang diri, diingatkan, jangan kamu berangkat, itu sama dengan bunuh diri. Tidak direken, langsung maju untuk berperang seorang diri melawan ribuan orang. Apa yang terjadi? Mati. Sehingga para sahabat sudah royokan, sudah diperingatkan dablek itu. Itu sama dengan bunuh diri. Apa jawab Nabi? Nabi mengatakan dia berbuat sedikit dapat banyak. Ya apa gini? Jadi akhirnya ada putusan itu yang melakukan seperti itu bisa dibenarkan ketika memang terjadi peperangan antara iman dan kafir. Kalau tidak dibolehkan. Ini pegangannya mereka. Makanya itu sebuah apa namanya? Sebuah pemahaman keagamaan. Malah saya kemarin itu mengikuti sarasehan yang disampaikan oleh Gus Islah ini. Dia membuat moderasi agama, bahwa agama itu harus moderat.
Nah saat itu saya ingin tanya, tapi dengan saya beri prolog dulu yang panjang itu, akhirnya saya dihentikan terlalu panjang katanya. Tapi sebenarnya saya akan bantu mereka sebenarnya, tapi nggak paham. Artinya akan yang saya sampaikan itu, saya tidak menyalahkan yang moderat, juga tidak menyalahkan yang radikal. Karena dua-duanya ini ada, dilakukan oleh Rasulullah. Nah ini jadi masalah. Berarti paham agama. Ya, paham agama ini penting. Maka yang melakukan radikal itu tadi tidak memahami kapan ayat ini diterapkan. Nah, yang moderat tidak begitu. Orang Yahudi disuapi oleh Rasulullah. Sampai Rasulullah meninggal, nggak tahu kalau itu ada Rasulullah, pada orang Yahudi tadi memusuhi. Getun aja, moderat. Banyak saya lihat moderat, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Ini juga moderat. Allah tidak melarang kamu berbuat baik kepada orang kafir yang tidak memusuhi kamu karena tidak memerangi kamu karena agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halaman. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang yang berbuat adil. Moderat. Tapi ayat radikal banyak juga. Nah ini kan repot. Kalau kita nggak memahami lah, bahwa kuncinya di Quran versi nuzul tadi. Jadi walaupun ayat itu ada, tapi belum tentu diterapkan saat itu. Perlu waktu, perlu mengerti syarat-syaratnya. Seperti poso, melakukan poso Ramadan, keliru. Tunggu sampai bulan Ramadan datang. Redaksinya lo sama. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Yang perang begini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qital. Redaksinya sama. Nah gini-gini ini kan perlu ya, jadi pemahaman. Maka saya katakan justru pemahaman ini jadi penting. Karena Rasulullah sendiri itu memulai dari Iqra perjuangannya. Kenapa dari Iqra? Karena butuh Iqra saat itu. Nah sekarang ini umat Islam itu mayoritas di Indonesia, tapi rata-rata kurang begitu tahu tentang Islam yang sebenarnya. Nah, maka dipahamkan. Ketika menghadapi persoalan-persoalan ini, kita harus bisa jawab. Gitu. Ya, itu kurang lebih seperti itu. Jadi terkait dengan masalah pembentukan secara singkat seperti itu, ini saya jawab lagi. Kira 7-3 menit. Kali berapa jam? Kita sampaikan Natal lagi. Hadirin rahimakumullah. Sekarang kita bicara masalah Natal. Biasanya tanggal bulan Desember ini banyak tuntutan kepada umat Islam supaya bertoleransi, mengucapkan selamat Natal. Nah, selamat Natal ini terjadi pro dan kontra. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan halal. Nah, bagaimana melihatnya, bagaimana menyelesaikannya? Menyelesaikannya adalah kalau kita memang mengaku orang beriman, rujuknya, ukurannya harus Quran dan As-Sunnah. Nah, dimaksud sunnah bukan kalau dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak berdosa, bukan itu. Itu adalah sunnah menurut ulama fikih. Tapi yang dimaksud sunnah di sini menurut istilah adalah segala apa yang dilakukan oleh Nabi. Ini mengacu pada firman Allah dalam Quran. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasulah wa ulil amri minkum. Wahai orang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan taatilah ulil amri minkum. Ulil amri minkum itu orang banyak mengatakan pemerintah. Tapi ada yang tidak setuju dengan istilah pemerintah kalau tidak disambung dengan kata-kata lain. Nah, bagaimana kalau pemerintahan itu kafir?
hukum-hukumnya kafir, hukum-hukumnya selalu mendiskreditkan Islam, selalu musuh Islam misalnya. Maka ada yang berpendapat bahwa ulil amri minkum itu adalah pemerintah yang menggunakan aturan Allah. Allah alam. Nah, orang LDI aja sama. Itu mengklaim ulil amri itu ya mereka. Saya itu sering banyak dapat masukan-masukan itu mengerikan karena takfir ya. Kalau takfir itu kalau orang dianggap kafir itu darahnya halal, hartanya halal. Akhirnya matanya wong iku oleh, nyolong barang wong iku oleh. Akhirnya ngoten niku. Makanya paham-paham takfir itu berbahaya. Makanya sekarang digerakkan moderasi agama itu mengantisipasi takfir itu sebenarnya. Lalu kebacut itu. Nah, jadi masalah Natal tadi itu karena jadi beda pendapat, rujukannya kembali kepada Quran dan As-Sunnah. Fa in tanazzatum fi syai'in, maka jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, farudduhu, maka kembalikanlah persoalan itu tadi ilallahi wa rasul, kepada Allah dan Rasulnya. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kiamat. Zalika khairu wa ahsanu ta'wila, yang demikian itu lebih baik akibatnya. Jadi Allah sudah memberikan solusi nih, beda pendapat. Nih hanya nih kamu itu orang beriman, rujuklah, ukurlah dengan Quran dan As-Sunnah. Rasul baliknya oleh As-Sunnah. Contoh kasus beberapa tahun yang lalu itu di Malang, ya di Malang. Itu ada mubalik itu yang memberikan fatwa bahwa sholat sing bener itu kudu bahasa Indonesia. Soalnya orang cek ngerti. Ya. Lah ini banyak yang nggak setuju, tapi dia tetap Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Ini punya pendapat. Rujukkan kembali pada Quran. Cari dalam Quran tentang sholat, bagaimana bahasanya? Tidak ditemukan. Cari dalam hadis, akhirnya ditemukan. Apa? Begini. Perhatikanlah, ya. Lihatlah aku sholat. Perhatikan apa? Bagaimana engkau melihat aku sholat? Sholatlah, shollu kama ra'aitumu ni usolli. Bukankah sholatnya munio usolli, tidak? Itu bahasa Arab itu ra'aitum masalahnya. Ra'aitumu ni. Sholatlah sebagaimana engkau melihat aku sholat, kata Rasulullah. Itulah sholatnya Rasulullah. Qauliyah engkau ucapannya, fi'liyahnya apa, gerakannya, batinnya kayak apa, bahasanya ya apa. Ternyata menggunakan bahasa Arab. Ini sudah terjawab. Sing bahasa Indonesia mesti salah. Itu caranya. Nah, berarti sebenarnya bahasa Arab. Maka bahasa Arab itu sebenarnya adalah bahasa internasional. Bahasa internasional itu dua, bahasa Inggris dan bahasa Arab. Oke, jadi kita kembali. Sekarang kita lihat Natal itu apakah ada dalam Quran? Nah, dalam Quran ada, berarti tak salah Natal itu. Tapi jangan disimpulkan dulu, nanti sampai selesai. Ternyata ada dalam Quran itu terkait dengan orang yang mengucapkan Natal. Bentar. Nah ini, ternyata Natal dalam Quran itu namanya Yauma Wulida. Karena Natal itu kan kelahiran. Di rumah sakit itu ada prenatal,
Prenatal itu adalah perawatan sebelum kelahiran. Nah, untuk organisasi pakai harlah, hari kelahiran. Tapi Natal di sini diperuntukkan untuk Yesus. Tapi kalau untuk Nabi Muhammad namanya bukan Natal tapi Maulud. Jadi istilahnya beda-beda tapi maknanya sama. Nah, dalam Quran itu disebutkan dalam Quran surat 19 ayat 15. Nabi Yahya itu diucapkan Natal. Wassalamun, selamat sejahtera alaihi kepada Nabi Yahya yauma wulida, pada hari dia dilahirkan, wa yauma yamutu, pada hari dia dimatikan, wa yauma yub'atsu hayya, pada hari dia dibangkitkan hidup kembali. Ini ucapan Natal kepada Nabi Yahya. Nah, bagaimana dengan Nabi Isa? Ada dalam Quran surat 19 ayat 33 disebutkan di situ, selamat atas hari kelahirannya, atas kematiannya, dan selamat sejahtera atas hari beliau dibangkitkan hidup kembali. Dan itu diucapkan sendiri oleh Nabi Isa sebagai Rasul Allah. Jadi permasalahan nanti di situ. Nabi Isa mengatakan selamat atas kelahirannya. Tapi yang disampaikan oleh orang Nasrani bukan Nabi Isa. Nah, karena Nabi Isa tidak disalib, tidak dibunuh, tapi diangkat oleh Allah di sisinya. Kita lihat nanti. Ini ucapannya. Wassalamu, dan selamat sejahtera alaiya, untukku, kata Nabi Isa. Yauma wulidtu, pada hari aku dilahirkan, wa yauma amutu, pada hari aku dimatikan, wa yauma ub'atsu hayya, pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Ini ucapan Natal. Selamat atas kelahirannya dia. Itu jelas-jelas menunjukkan kepada ucapan Nabi Isa. Nah, nanti persoalannya itu di sini. Persoalannya adalah yang diinformasikan oleh Allah dalam Quran itu adalah kelahiran Isa sebagai Nabi utusan Allah. Sedangkan Nabi Isa oleh orang Nasrani diangkat sebagai anak Tuhan. Yang dimaksud Natal dalam bulan Desember adalah kelahiran Isa yang disebut oleh orang Nasrani sebagai Yesus dan dianggap sebagai anak Tuhan. Maka dalam Kristen terkenal dengan istilah Trinitas, maka mengucapkan selamat atas kelahiran Yesus Kristus sebagai anak Tuhan berarti membenarkan dan setuju terhadap doktrin mereka. Apalagi yang mereka anggap bahwa Yesus dibunuh di tiang salib. Ternyata menurut Al-Quran surat An-Nisa ayat 157, bukan Yesus yang dibunuh, melainkan seorang yang diserupakan. Bunyinya begini. Wa qaulihim, dan ucapan mereka, inna qatalnal masiha Isa bin Maryam, sesungguhnya kami telah membunuh Isa putra Maryam, Rasulullah utusan Allah. Wa ma qataluhu, kata Allah, mereka tidak membunuh Isa. Wa ma salabuhu, dan mereka tidak menyalib Isa. Walakin subbihalahum, tetapi dia diserupakan untuk mereka. Tadi ada orang yang diserupakan seperti Nabi Isa, dikira itu yang dibunuh Nabi Isa, padahal bukan. Wa innal ladzina talafu fihi, dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih tentang pembunuhan itu lafi syakim minhu, sungguh berada di dalam syak prasangka, ya, minhu daripadanya itu ma'alahum bihi, dia adalah untuknya itu bihi min ilmin, ya, tidak memiliki ilmu tentang itu, ilang tiba'at dzanni, kecuali hanya mengikuti prasangkanya. Wa ma qataluhu, dan mereka tidak membunuhnya yakinan, secara yakin. Tapi ada yang membunuh itu adalah orang Yahudi, tapi orang Kristen tidak benci kepada Yahudi, yang dibenci justru Islam. Keliru kabeh orang-orang.
Jadi intinya begitu. Intinya kalau kita itu mengikuti Natal yang dipahami oleh Nasrani itu sama dengan membenarkan doktrin mereka. Ya. Tapi kalau kita ucapkan selamat atas kelahirannya seorang nabi utusan Allah, ya tidak ada salahnya. Kita ucapkan selamat atas kelahiran Nabi kita Muhammad, ya tidak ada salahnya. Itu masalahnya. Nah, sebagai contoh peristiwa zamannya Hamka, jadi ketua MUI pusat, dia berfatwa bahwa mengucapkan Natal itu haram. Pemerintah gak setuju. Coro bahasa kita, Hamka, perubahan itu, fatwamu itu, tadi no halal. Bingung. Hamka ngerti, nek kapan haram dia tadi no halal. Terus sampai diikuti karo wong, itu musyrik. Makanya berdiplomasi dia. Jadi sing dirubah bukan fatwanya, tapi yang dicabut adalah peredarannya. Akhirnya dia mundur dari ketua MUI pusat. Sebab kalau ada perintah-perintah itu bisa-bisa ada duit, ada sangune itu. Dia tidak mengingat itu, berarti hebat, jaga akidahnya. Karena apa? Dalam firman Allah disebutkan gini, ittakhadhu akbarahum warubanahum arbaba min dunillahi wal masyiha Isa bin Maryam. Mereka menjadikan orang-orang alim mereka itu dan rahib-rahib mereka itu menjadi Tuhan selain Allah, dan juga menjadikan Isa putra Maryam juga sebagai Tuhan. Wa ma umiru ila liya'budu ilaha wahidan. Padahal mereka tidak diperintahkan kecuali untuk menyembah kepada Tuhan yang esa. Al-ayat. Lalu orang yang dibacakan ayat ini protes, saya tidak pernah menyembah orang-orang alim saya. Jawab bagaimana jawabnya Rasulullah? Rasulullah bilang, bukankah orang-orang alim kamu itu mengharamkan apa yang telah Allah halalkan dan kamu mengikutinya? Bukankah orang alim kamu itu mengharamkan apa yang telah Allah halalkan? Dibolak-balik. Dan kamu mengikuti? Jawabnya iya. Itulah penyembahan kepada orang alim. Musyrik yang seperti itu terjadi. Ya, jadi intinya bahwa terkait dengan masalah Natal itu seperti itu pengetahuannya. Kalau kita memaksa ya silahkan saja. Karena zaman dulu itu juga sudah ada tawaran toleransi. Muhammad, ayo toleransi. Sedino aku tak nyembah Tuhanmu, sedino kamu menyembah Tuhan saya. Turun ayat. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah apa yang kamu sembah dan kamu tidak menyembah apa yang kamu sembah, apa yang aku sembah. Tadi prinsipnya tidak boleh ibadah dicampur-campur. Nah, sekarang orang tidak seperti itu. Kadang-kadang nggak bisa membedakan antara ubudiyah dan muamalah. Jadi toleransi itu sudah ada tawaran sejak dulu, tapi toleransi dalam Islam tidak seperti itu. Kalau toleransi misalnya kita itu bertransaksi dengan orang kafir, berjual beli boleh, berbuat baik dengan orang kafir boleh, tapi orang kafir yang tidak memusuhi tidak boleh jadikan teman. Seperti itu. Ini tadi sudah penjelas. 3 menit. Oh, 3 menit kita simpulkan aja bahwa apa yang kami sampaikan tadi terkait dengan Natal itu tadi. Ya, kalau kita menyiapkan Natal sebagaimana yang dipahami orang Nasrani berarti kita membenarkan doktrin mereka. Kalau saya lebih baik enggak. Dan tidak ada hubungan. Kemudian masalah bom tadi yang membawa ayat itu adalah ayat-ayat yang radikal. Itu orang harus ngerti kapan itu dilaksanakan. Apakah perlu dilaksanakan? Harus paham. Nah, cara menyelidikinya harus paham Quran versi nuzul. Ketika mereka nggak paham, tidak ngerti. Dan harus mengerti sejarahnya Rasulullah.
Karena Rasulullah perangnya pertama kali itu di Madinah yang jumlahnya 313 orang kaum muslimin melawan 1000 orang dan Rasulullah menang. Kalau diukur jumlahnya 1 dibanding 3. Kalau 1 dibanding 10 aja menang, apalagi 1 dibanding 3. Lah kalau kita 1 dibanding 1000, ya jangan harap menang. Lah kalau masih 1 dibanding 1000 tapi syarat kan didolimi sudah datang, belum bisa dilaksanakan. Nah, itu yang harus dipahami. Ya, jadi kalau sudah seperti ini maka kita nggak akan menyembunyikan agama. Tidak mengatakan itu salah itu benar, tapi tahu persoalan apa yang harus kita kerjakan, kapan, di mana, harus paham. Teman-teman, karena sudah pasti saya mudah-mudahan ini sebagai pencerahan buat kita di dalam menerima fenomena-fenomena yang berkembang saat ini, karena korban-korban begitu cepat luar biasa. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.